rumah bisa menjaga diri dan juga bisa menjaga keluarga. Karena kesehatan adalah sangat penting bagi kita semua. Tanpa kesehatan tidak terjadi apa-apa. Kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya. Kalau sehat itu murah, tapi kalau sakit itu membutuhkan biaya yang bukan cuma sedikit, tapi berjuta sampai ratusan ribu. Di sini kami berdua dengan Suster Ice mau menyampaikan tentang ada dua hal yang kami sampaikan. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona ini. Lalu saya akan memberikan penjelasan dari menjaga jarak. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lain sudah mendengarkan informasi kenapa kita harus tinggal di rumah, kenapa kita harus menjaga jarak. Lalu kenapa kita tidak boleh pergi di gereja, tidak boleh ada pertemuan, dan tidak boleh ada arisan, tidak boleh kumpul-kumpul. Di sini saya mau menyampaikan informasi tentang menjaga jarak. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Tetapi menurut informasi yang baru dari ahli matematika itu seharusnya 2 meter, bukan 1 meter, tapi harus 2 meter. Mengapa demikian? Karena virus ini bukan terbang di awan atau angin membawa, tetapi virus ini dia menularkan dari manusia ke manusia, dan itu memang cepat, sangat cepat untuk penyebarannya. Kalau dulu ada virus flu burung, SARS, dan lain-lain, itu tidak sehebat dengan virus corona. Dan virus corona ini membawa banyak positif bagi kita masyarakat yang selama ini kurang memperhatikan diri tentang kebersihan diri dan juga kebersihan dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadi kenapa selalu kita bilang menjaga jarak? Karena ini sangat penting kita menjaga jarak satu sama lain. Apalagi kalau Bapak Ibu tidak pakai masker, dan batuk, flu, dan lain-lain, itu cepat sekali dikena dengan virus corona ini. Jadi setiap, apalagi bapak-bapak yang kerja di TKBM tidak pakai masker, seharusnya pakai masker. Karena kalau ada teman yang batuk, kalau duduk bersampingan, dia batuk, semua percikan-percikan dari mulut itu keluar dari mulut, itu bapak yang menerima semua. Kalau yang batuk tidak pakai masker, apalagi kalau dia batuk tidak sopan. Lalu bapak yang duduk bersampingan dengan dia atau berdiri dengan dia, bapak semua meniru apa yang dikeluarkan dari mulut sumber bapak itu yang batuk tadi. Jadi mengapa dibilang menjaga jarak itu sebabnya. Lalu tinggal di rumah. Kenapa kita dianjurkan? Gereja bersuara, pemerintah juga bersuara, supaya kita tinggal di rumah. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada kepentingan keluar rumah, tolong tinggal di rumah. Karena kenapa? Di Indonesia ini, apalagi khususnya di Papua, dokter sangat-sangat terbatas dan perawat sangat-sangat terbatas, dan juga alat-alat kesehatan sangat terbatas. Alat pernapasan untuk seorang pasien yang dikena virus corona ini, satu alat itu harganya 800 juta. Nah, kita membayangkan kalau di Merauke ini pasien sampai 100, apakah mampu kepala daerah kita membelikan alat pernapasan itu? Itu tandanya kenapa kita disuruh pemerintah atau pemerintah menghimbau, gereja menghimbau supaya kita tinggal di rumah. Karena ini sebabnya, perawat kurang,
saya di daerah paling ujung di daerah Merauke ini. Karena kalau virus corona sudah kena kita dan kita tidak dirawat, kita mati dengan tidak hormat ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya ingatkan, kita mati dengan tidak hormat karena kita mati di rumah sakit langsung dibungkus dengan plastik, langsung dibawa ke kuburan tanpa ada doa. Tidak ada orang datang berdoa, tidak ada keluarga datang berdoa untuk kita di rumah sakit. Jadi kita hanya melihat dari jauh keluarga kita atau kita yang mati, keluarga kita hanya melihat dari jauh saja. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau seperti itu, tinggallah di rumah. Jaga anak-anak kita di rumah, jangan sampai berkeliaran dari pagi sampai sore mereka berkeliaran di pinggir di sana. Tugas Bapak Ibu sekarang di rumah adalah menjadi guru untuk anak-anak, karena mereka tidak sekolah. Jangan biarkan anak kita dari pagi sampai sore berkeliaran di sungai sana, lompat dari apa jembatan ke sungai. Ada apa-apa di sana, siapa yang tanggung jawab? Orang tua. Pasti kalau mereka sudah pulang ke rumah, pasti mereka mengantuk dan cari dan tidak pernah belajar. Bagaimana mau menjadi pegawai, menjadi kepala negara, kepala kabupaten kalau tidak mau sekolah. Orang tua tugasnya sekarang untuk menjadi guru mereka, menggantikan guru sekolah menjadi guru di rumah sekarang. Karena mungkin selama ini orang tua juga kurang perhatian sama anak-anak. Dan sekarang corona datang memberikan pelajaran yang sangat baik untuk kita semua. Supaya itu diperhatikan anak-anak orang di rumah. Jangan berkeliaran ke sana kemari dari pagi sampai sore. Saya mengingatkan ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Lalu wajib sekarang kita harus memakai masker keluar dari rumah. Sakit tidak sakit, kita harus pakai masker kalau keluar rumah, apalagi yang sakit. Yang berikut, kita tidak boleh berjabat tangan. Mungkin orang anggap tidak sopan, tapi ini sangat-sangat penting. Karena lewat tangan orang yang sudah kena virus, lalu salam kita, itu tinggal di tangan kita sekian jam, lalu kita lagi salam sama orang lain, sudah tinggal lagi di pasien di orang itu. Jadi kita diberi virus dan kita juga memberi virus. Usahakan supaya tidak demikian. Kita memutuskan rantai penyebaran ini, jangan sampai kita menyebarkan virus kepada orang lain, dan jangan sampai juga kita menularkan virus dari orang lain. Makanya kita dihimbau untuk tinggal di rumah dan menjaga jarak. Lalu kenapa kita juga dihimbau dari masyarakat untuk tidak berkumpul bersama-sama seperti di gereja, tidak seperti yang lalu-lalu. Hari Minggu kita kumpul di gereja, rame-rame di gereja, bercerita dengan pastor khotbah dan lain sebagainya. Sekarang kita duduk manis di rumah dan kita mendengarkan suara pastor dan suara suster dan suara yang lain dari gereja. Karena kita mau memutuskan mata rantai penyebaran ini, kita tinggal di rumah dan kita tidak kumpul bersama-sama di gereja. Karena ini juga cepat sekali penyebarannya kalau kita kumpul bersama. Karena kalau kita kumpul bersama, paling kita tidak akan duduk 1 meter jauhnya, paling ya sudah bergesek baju dengan baju, tangan dengan tangan dan sebagainya. Dan saya ingatkan sama Bapak ya, orang yang sudah kena virus bukan cuma lewat tangan, tapi juga lewat dengan pakaian, dengan alat-alat yang sudah mereka pegang dan kita pegang, itu juga bisa kena dengan kita. Virus corona ini kan di pakaian selama 9 jam. Bapak bisa bayangkan, 1 jam saja, ini 9 jam. Itulah kenapa kita tidak bisa kumpul bersama. Karena kalau kita kumpul bersama, kita sudah duduk berdampingan, duduk berdekatan, dan baju dengan baju kamu gosok. Sekarang banyak toko ditutup, pasar masih dibuka karena kita harus makan dan minum. Jadi kalau Bapak dan Ibu
pergi memakai kendaraan sendiri. Jangan pakai kendaraan umum. Pakai motor sendiri dari rumah ke pasar. Sampai di pasar, tolong jaga jarak di pasar. Jangan karena ketemu dengan sahabat atau dengan siapa, ya sudah kita bercerita tanpa memakai masker. Jadi tetap kita pakai masker setiap keluar dari rumah. Jangan lupa yang terakhir dipakai adalah masker. Jadi itu Bapak Ibu, ada beberapa penyampaian dari saya. Saya harap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lain di rumah bisa mendengarkan dengan baik. Kalau tidak jelas nanti besok, nanti lusa kami akan turun ke lingkungan untuk memperjelaskan satu persatu. Sekarang masih ada penyampaian lain dari sisi C. Baik, terima kasih. Dari kami, dari Puskesmas dan juga dari gereja mewakili Dewan Bagian Kesehatan, saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam masyarakat dalam hidup sehat. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang pertama, makan makanan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, dilarang merokok atau tidak merokok di dalam rumah atau tempat di mana Anda pergi atau bekerja. Cuci tangan pakai sabun. Yang berikut, minum air mineral, air yang sudah dimasak. Dalam satu hari, minimal 8 gelas per hari. Makan makanan yang dimasak di rumah dengan sempurna, jangan makan makanan yang belum dimasak betul. Bila demam atau sakit, segera ke puskesmas atau tempat pelayanan yang terdekat. Gunakan masker. Yang berikut lagi, gunakan masker. Masker digunakan bila keluar rumah atau di dalam rumah bagi yang ada batuk dan pilek. Yang berikut, jangan lupa berdoa untuk masyarakat yang ada di Budakarang yang masuk dalam wilayah puskesmas Budakarang. Bila berobat ke puskesmas, dilarang membawa anak-anak kecil. Anak yang berumur 1 sampai 5 tahun dilarang bawa ke puskesmas bila tidak sakit. Kalau sakit, jangan simpan anak di rumah, bawa ke puskesmas. Yang mengantar juga ke puskesmas cukup 1 orang, tidak lebih dari 1. Baik, terima kasih. Kami dari Dewan dan petugas Puskesmas Budakarang. Masih ada Bapak Ibu, bagaimana caranya kalau kita keluar rumah? Jadi kalau kita keluar rumah, kita pakai jaket atau baju lengan panjang. Tidak perlu pakai gelang, cincin, anting-anting, dan jam tangan. Tapi jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Pakai tisu basah kalau kita sudah memegang sesuatu di luar rumah. Bagi yang punya tisu, kalau tidak punya, cuci tangan dengan sabun air dengan air mengalir. Lalu kalau batuk, berusaha supaya tidak kena orang di samping kita. Pakai sip dalam kalau batuk. Lalu kalau kita
bersihkan diri terlebih dahulu. Buka baju di tangga, sepatu, dan semua perlengkapan yang dibawa dari luar. Jangan sampai baju-baju itu sudah kena virus corona di luar dan kita membawa penyakit untuk keluarga kita. Segera buka semua barang baru sampai di rumah. Lalu mandi bersihkan seluruh diri. Kalau sudah bersihkan semua diri, baru kita masuk dalam rumah. Baju-baju tadi yang dibuka itu kalau taruh di tempat cuci atau dalam ember, langsung direndam dengan sabun supaya kuman-kumannya mati. Dicuci bersih, sudah itu dijemur di bawah matahari yang panas. Jangan jemur di dalam rumah. Jadi semua alat-alat yang dibawa dari rumah dari luar, tolong jangan simpan di atas rumah, tinggalkanlah di bawah. Kalau yang rumah kamu, tinggalkanlah di bawah tangga. Dan ibu-ibu juga yang punya suami kerja di TKBM, tolong ibu-ibu kalau sudah jam pulang suaminya dari pelabuhan, sudah siapkan di depan pintu atau di tangga handuk, sabun, perlengkapan mandi dan sebagainya, supaya bapak juga yang pulang dari pelabuhan tidak naik rumah ambil handuk dan sebagainya. Jadi tolong ya ibu-ibu rumah tangga perhatikan hal-hal seperti ini. Memang mungkin di pelabuhan tidak ada, tetapi kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Apalagi kalau ada kecil di rumah rentan kena virus. Jadi itu bagaimana cara kita keluar dari rumah dan bagaimana cara kita masuk dalam rumah. Kalau tidak ada kebersihan atau kebersihan yang lain seperti di rumah, kita kan sudah biasa pakai supergel. Itu juga bisa mematikan kuman. Jadi di rumah itu tolong kita kan tinggal di rumah sekarang ya bagi ibu-ibu. Jadi kesempatan untuk membersihkan halaman-halaman kita, membersihkan peralatan rumah tangga kita seperti tempat tidur, kursi, tiket dan sebagainya. Itu harus dicuci. Pakai supergel dicampur dengan Baikling 1 liter air, lalu Baikling 2 sendok, lalu supergel juga 2 sendok itu diaduk, baru pakai kain atau sarung tangan, pakai sarung tangan baru lap semua alat yang dalam rumah, lap kursi, lap tikar, lap dalam pintu dan sebagainya, supaya orang yang berbeda itu mungkin dia ada rumah di tangannya. Kalau kita sudah bersihkan, setiap orang berada pintu kita bersihkan supaya orang dalam rumah juga tidak kena bakteri lain atau virus lain. Tolong ya ibu-ibu diperhatikan ini, mungkin ibu akan sepele dan ini sangat penting. Kenapa kami harus bicara di sini? Memang daerah kita masih dalam zona aman. Lalu kami supaya kita semua bebas dari penyakit ini. Jangan cuma kami yang berkesehatan tahu, tapi seharusnya juga masyarakat harus tahu semuanya supaya kita sama-sama menjaga diri, menjaga jarak, dan menjaga keluarga kita masing-masing. Jadi begitu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini sangat berguna bagi Bapak dan Ibu dan juga adik-adik remaja, OMK, dan yang lain-lain di rumah. Karena tidak semua yang punya HP pakai Android ya, kalau yang punya Android ya pasti tidak banyak informasi. Tapi kami sebagai petugas kesehatan, kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada masyarakat yang mungkin tidak punya HP, mungkin ada tapi HP mono. Jadi kami punya tugas untuk menyampaikan supaya kita sama-sama mengerti dan kita sama-sama menjaga diri dan kesehatan dan kebersihan lingkungan, terutama kebersihan diri. Mungkin selama ini ya, mungkin satu kali kita mandi dan satu hari kalau boleh 2 kali mandi. Kita setiap dari keluar rumah dan kita mandi, terutama anak-anak itu pulang dari WC, kalau tangan sebelum makan, kalau bermain, kalau memakan kita dengan sabun. Ini
pendidikan pelajaran yang tidak perlu kami sampaikan, orang tua juga sudah tahu, tapi kami hanya mengingatkan. Karena banyak anak-anak yang saya lihat, kalau waktu mereka di sekolah sehingga di klinik, tangan-tangan mereka kotor. Saya ada di balik pikiran bagaimana cara bertanya yang sebenarnya. Jadi itu Bapak Ibu, bukan kami menggurui, tetapi kita sama-sama membagi informasi. Apa yang baik kita berikan sama-sama, apa yang tidak baik kita tidak bagikan. Tapi kami membagi yang baiknya sama masyarakat yang ada di bidang adat ini. Semoga Tuhan memberkati kita saling mendoakan supaya kita semua di bidang adat ini semua sehat-sehat. Tuhan memberkati kita semua.